Perkenalkan, nama saya Zazka Putri Sidauruk dengan mahir 028 dari Oceanografi B dengan PJ Kak Nabila. Di sini saya akan melanjutkan pengolahan peramalan gelombang dengan menggunakan data angin part 2. Yang untuk yang pertama itu pada part 1 kita sudah mengerjakan fetch efektifnya. Nah, itu dipindahkan ke lembar template Excel yang ini. Di fetch yang ini dipindahin aja. Copy. Terus kita copy paste. Ini tadi nggak usah aja. Oke. Kita pindahkan ke sini. Paste value. Nah, ini kita merge dulu kayak yang kemarin. Sama ininya juga udah. Kita buat arah angin dominan barat laut. Kemudian sini fetch efektifnya kita masukin yang ini juga, di copy, pindahin ke sini. Nah, setelah itu untuk yang pertama juga kan kita sudah melakukan pengolahan data angin. Nah, itu sebanyak 3 bulan. Nah, sebaiknya itu digabungin aja dalam satu sheet Excel. Nah, itu udah saya gabungin semua ini sampai bulan 8 di musim timur. Nah, untuk selanjutnya itu kita buka yang template, kemudian kita buka yang sheet table 3 konversi data angin. Nah, untuk tanggalnya ini kita isi tanggal. Nah, ini kan kita udah buat formatnya itu jadi date. Nah, ini short date. Nah, ini kita buat tanggal 1/01/6/2021 karena dari pembagiannya saya itu musim timur tahun 2021. Nah, ini kemudian dibuat juga yang di sini 01 02 dan 6 2021. Nah, ini nanti bisa dilanjut sampai tanggal akhir bulan Agustus. Nah, kemudian untuk waktunya kita isi 00 karena kita kemarin pakai 4 waktu. Berarti itu 00.00, kemudian 06.00, dan 12.00 sama 18.00. Ini kan per derajat per 6 jam. Nah, setelah itu untuk derajatnya kita buka yang sheet yang udah kita gabungin tadi. Nah, untuk derajatnya itu kita masukin yang arah mata angin. Nah, arah mata angin kita masukin, kita paste sampai ke bawah. Arah angin nih copy. Kemudian kita masukkan ke sini. Kita copy paste value maksudnya. Nah, kemudian untuk arahnya ini kita isi dengan mata angin yang dari Excel yang ini tadi. Nah, ini kita copy aja semuanya juga, copy, kemudian kita klik kanan, paste value. Setelah itu
itu untuk UL knot-nya itu kita isi yang kecepatan angin dalam satuan knot. Nah, ini di copy aja juga, di copy, paste value. Kemudian yang untuk UL meter per second ini kita juga pakai yang kecepatan meter per secondnya. Ini di copy juga, di copy, paste value. Oh ya teman-teman, nanti ini bakalan saya lanjut. Ini saya mau isi ini dulu. Nah, ini untuk RL. Nah, RL ini, untuk mengisi RL ini kita harus melakukan interpolasi. Nah, interpolasinya itu kita bisa buka di tabel ini. Nah, ini kan sudah ada. Nanti ini UL-nya kita konekin dulu dari yang meter per second. Nih, UL-nya kita konekin dulu. Ntar. Kemudian ini kita klik kanan aja. Kita drag ke bawah. Nah, berarti ini nggak usah sampai 0,5 aja, di delete aja sampai 6,5 kita pastiin dulu. Nah, ini 6,5. Nah, setelah itu kita bakalan buka grafiknya. Nah, untuk pengisian X-nya itu, ini kan 6,8. Nah, 6,8 itu berarti di sekitar 5. Ini 5, ini 10. Ini diletakin di sini. Saya bakalan ukur dulu. Jadi 6,5. 6,8 berarti itu hampir 7. 6,8 di sekitaran sini. Kemudian kita tarik garis lurus ke atas. Kemudian kita tarik ke samping. Nah, setelah kita tarik garisnya, ini jarak dari garis yang kita tarik ke samping ini ke batas bawahnya itu adalah jarak dari X. Nah, kita ukur. Jadi di sini X-nya itu diperoleh 1,8 pada yang titik yang 0,62. Ini X-nya 1,8 karena X-nya ada di sekitaran sini. Karena garisnya sini ditarik ke sini, terus apply ke sini, dapatnya dari jarak titik X ke sini tuh 0,8. Nah, untuk A-nya itu kan titik awalnya, titik batas bawahnya ya. Nah, batas bawahnya itu tadi kan 5. Nah, berarti untuk A-nya itu 5. Kemudian untuk B-nya diisi yang ini 10 karena rentangnya yang 6,8 itu dari rentang 5 sampai 10. Berarti ini 10. Kemudian untuk C-nya juga kita isi yang C rentang bawahnya ini. Berarti 1. Kemudian untuk D-nya juga sama, ini yang batas atas berarti 1,5. Setelah itu kita lakukan interpolasi. Caranya itu sama dengan nilai batas atas ditambah buka kurung 2 kali batas tengah
dikurangin dengan batas atas, tutup kurung, dibagi dengan batas tengah, dikurangi mohon maaf, ini kita ikuti rumus yang ini aja ya. Caranya itu sama dengan ini C, berarti nilai C ditambah dengan buka kurung nilai X dikurangi dengan nilai A, tutup kurung, buka kurung lagi, nilai, berarti ini dikali nilai D dikurangi dengan nilai C, tutup kurung, ini tutup kurung keseluruhan, dibagi dengan buka kurung nilai dari B dikurangi dengan A, tutup kurung, kemudian enter. Nah, ini diperoleh nilainya seperti ini. Kemudian ini bisa kita lanjutkan lagi sampai yang ke UL-nya itu 6,5. Ini saya kerjain dulu. Oke, ini udah selesai semua diinterpolasi sampai 361 data. Nah, setelah itu kita tinggal pindahin, kita copy data yang RL dari sini ke tabel 3 konversi data yang RL. Nah, ini kita paste value aja. Kemudian untuk perhitungan UE-nya itu rumusnya sama dengan nilai dari RL dikali dengan nilai dari UL yang meter per second. Ini tinggal didak aja. Kemudian untuk yang UA itu sama dengan 0,71 dikali dengan buka kurung nilai dari UW meter per second, nilai dari UW dikali dipangkat dengan 1,23, tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, ini juga di drag aja. Kemudian untuk fetch-nya itu kita tulis 200 karena maksimumnya itu 200, in drag aja. Kemudian untuk fetch-nya yang dalam meter ini kita buat 2000 karena konversi dari kilometer ke meter itu 100. Nah, ini 200 meter itu berarti 200 kali 100 sama dengan 20.000. 3, 4. Oke, ini drag aja juga. Kemudian untuk perhitungan H0 itu menggunakan rumus sama dengan 5,112 dikali dengan buka kurung 10 pangkat minus 4. 10 pangkat minus 4 tutup kurung, kemudian dikali lagi dengan buka kurung 2 kali nilai dari UA dikali dengan fetch yang meter, kemudian dikalikan lagi dengan 0,5 terus tutup kurung 2 kali, kemudian kita enter. Nah, ini tinggal didak aja juga. Kemudian untuk H0-nya itu rumusnya itu sama dengan 6,23230 dikalikan dengan buka kurung 10 pangkat minus 2 tutup kurung
dikali dengan buka kurung 2 kali nilai UA dikali dengan nilai dari Fetch yang meter, kemudian dikali lagi dengan 0,33, kemudian tutup kurung 2 kali. Setelah itu kita enter. Nah, ini di drag aja juga. Nah, setelah itu kita akan menghitung, kita akan ke tabel 4, yaitu melakukan perhitungan SMB. Nah, untuk yang pertama itu kita kita konekin dulu data yang H0 tadi. Ini H0, konekin aja. Ini oke. Konekin satu lagi. Kemudian kita drag ke bawah. Ini gak bisa, jadi ini di drag manual aja. Oke, ini berarti kosong. Kemudian kita konekin juga yang T0 itu sama dengan nol yang ini. Dan kita drag juga ke bawah. Kalau udah, ini kita copy, kita drag, terus kita copy, kemudian kita paste value ke sini, ke kolom H-sort dan T-sort. Nah, setelah itu kita bakalan melakukan filter. Nah, ini caranya di blok aja yang kolom paling atas, kemudian sort filter. Ini kita pilih yang sort large to smallest, sama aja ini ke highest to lowest. Nah, ini di sort. Nah, ini udah di ini blok aja. Kemudian kita sort large to smallest. Nah, ini udah diurutin. Nah, setelah itu kita bakalan buat penomorannya itu. Nah, ini 1, 2, 3. Ini bisa diterusin aja, tinggal di drag aja sampai bawah. Nah, udah sampai 360 ya. Kemudian setelah itu kita bakalan menghitung jumlah total dari data yang kita punya ini. Caranya ini kita klik yang kolom J yang baris ke-11. Ini kan ada 368. Jadi 368 ini sebenarnya jumlah data dari sini. Nah, jadi ke sini kan jumlah data yang saya punya itu 360 ya.
Jadi ini diganti aja jadi 368 nya jadi 360. Ini dibiarin aja rumusnya tetap, kemudian kita enter. Nah kan 119, kemudian kita bakalan genapin, ini bakalan kita genapin aja jadi 120. Jadi data yang bakalan kita copy itu sebanyak 120 aja. Nah ini kita copy aja yang H plus sortnya, kemudian kita drag sampai ke yang 120 karena kita pakai datanya sampai 120. Oke, 120 kita copy, kemudian kita paste value aja, paste value, kemudian setelah itu kita buat kolom baru di sini yang H S, kemudian ini juga TS. Kemudian setelah itu kita akan menghitung rumusnya. Ini untuk HS itu sama dengan sum nilai dari semua data HS yang ini sampai yang 120 tadi tutup kurung dibagi dengan jumlah data tadi yang 120, kemudian kita enter. Nah maka diperoleh HS nya sebesar 28,9977 ini sebagai tinggi gelombang signifikannya. Nah untuk TS nya itu juga sama, itu sama dengan sum, kemudian kita pilih nilai TS yang sampai 120 tadi, kita balik ke atas dan tutup kurung, dibagi dengan nilai dari 120 tadi juga, kemudian kita enter. Nah maka diperoleh pada tanggal yang pertama itu, pada jam pertama yaitu 00, tinggi periode gelombang periode signifikannya itu sebesar 2,33 sekian. Nah ini tinggal di drag aja ke bawah, ini di drag aja ke bawah, ini kayaknya kekecilan ini. Mohon maaf sebelumnya, ini yang untuk pertama itu kita pas yang ini di J nya dikunci ya, kasih dolar, kemudian kita kasih dolar, kemudian kita enter. Nah ini di drag aja. Nah udah keluar, kemudian yang ini juga sama, dikasih dolar aja. Ini kita drag. Oke, ini udah semua. Ini bisa dihapus. Nah jadi untuk pengerjaan dari tabel SMP ini udah sampai di sini aja. Jadi untuk tutorial dan langkah-langkahnya juga sampai sini. Ini tinggal di save aja, ini file, kemudian kita save as di olah data, kita buat namanya olah data
Modul 4 skor nama NIM kelas. Skor oseanografi B. Nah, itu kita save aja. Oke teman-teman, jadi sampai sini aja praktek yang bisa saya lakukan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.